jelaskan tentang Valentine dan solusinya. Santo Valentino, tapi ternyata nanti tanggal 14 Februari itu adalah hari zina internasional. Di malam itu semua orang keluar dengan pasangannya, bahkan hotel-hotel di Pekanbaru pasang harga promo malam cinta setengah harga plus sarapan pagi. Undang Ustadz Abdul Somad atau UAS dalam sebuah video ceramahnya yang kini tengah beredar di media sosial menyinggung soal perayaan Hari Valentine yang kerap diperingati tiap tanggal 14 Februari. Video UAS singgung perayaan Hari Valentine itu awalnya diunggah kanal YouTube Dakwah Singkat Padat, seperti dilihat pada Jumat 11 Februari 2022. Dalam video berjudul Hukum Merayakan Hari Valentine dan Sejarahnya yang tayang pada 4 tahun silam itu, tampak Ustadz Abdul Somad tengah ceramah di hadapan jamaah. Ia pun lantas membacakan secari kertas berisi permintaan dari jamaah kepada Ustadz Abdul Somad untuk menjelaskan tentang Valentine dan solusinya. Menjelaskan tentang Valentine dan solusinya, kata UAS membacakan permintaan jamaah. Jelaskan tentang Valentine dan solusinya. Santo Valentino, Santo artinya suci. Kalau saya dalam agama Kristen digelar Santo Somadus, manusia suci. Maka ada namanya Santo Valentino, dialah yang membebaskan tentara yang sedang bercinta, dinikahkannya, maka akhirnya dia dibunuh. Lalu hari kematian itu dikenang dengan hari cinta. Tapi ternyata nanti tanggal 14 Februari itu adalah hari zina internasional. Di malam itu semua orang keluar dengan pasangannya, bahkan hotel-hotel di Pekanbaru pasang harga promo malam cinta setengah harga plus sarapan pagi. Hati-hati, jaga. Makanya nanti malam 14 itu buat pengajian di masjid-masjid, pengajian menolak kemungkaran. Tapi jangan buat malam ini pengajian kita tentang mengenang Valentino, jangan. Tahun lalu di Masjid Agung kita buat. Nanti malam mau acara, undangan dibuat sore. Saya waktu malam tuh masih makan ikan bakar di Harapan Raya. Saya tak ada orang datang, paling semua orang bonceng-bonceng. Saya ditelepon, Pak Ustaz, jamaah sudah nunggu masuk ke Masjid Agung full penuh. Atau ini buat lagi, anak-anak muda orang tuanya bawa. Jangan biarkan anak muda keluyuran. Kalau ada pacar yang jemput datang, bensinnya bocorkan, businya cabut, stangnya ikat. UAS pun kemudian menjelaskan soal asal kata Valentine yang berasal dari nama Santo Valentino yang artinya orang suci. Santo Valentino, Santo artinya suci. Kalau saya di agama Kristen digelar Santo Somadus, manusia suci. Ungkapnya, menurut Ustadz Abdul Somad, Santo Valentino adalah sosok yang membebaskan tentara yang sedang bercinta hingga akhirnya dia dibunuh. Hari kematian Santo Valentino itulah menurut UAS yang diperingati sebagai Hari Valentine atau Hari Cinta. Abdul Somad pun menegaskan bahwa Hari Valentine yang diperingati tiap tanggal 14 Februari itu merupakan Hari Zina Internasional. Adapun menjawab soal solusi terkait Hari Valentine tersebut, UAS meminta kepada jamaah untuk menggelar pengajian di masjid-masjid pada 14 Februari nanti. Makanya ya Bapak Ibu sekalian, nanti tanggal 14 Februari itu buat pengajian di masjid-masjid, pengajian menolak kemungkaran, ujarnya. Jaga. Makanya nanti malam 14 itu buat pengajian di masjid-masjid, pengajian menolak kemungkaran. Tapi jangan buat malam ini pengajian kita tentang mengenang Valentino, jangan. Tahun lalu di Masjid Agung kita buat. Nanti malam mau acara, undangan dibuat sore. Saya waktu malam tuh masih makan ikan bakar di Harapan Raya. Saya tak ada orang datang, paling semua orang bonceng-bonceng. Saya ditelepon, Pak Ustaz,
jamaah sudah nunggu masuk ke Masjid Agung full penuh. Atau ini buat lagi, anak-anak muda orang tuanya bawa, jangan biarkan anak muda keluyuran. Kalau ada pacar yang jemput datang, bensinnya bocorkan, businya cabut, stangnya ikat. Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan dredeg deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang Aktris sekaligus pendakwa Okky Setiana Dewi saat ini tengah jadi sorotan setelah video ceramahnya yang memaklumi perilaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dalam unggahan video yang tersebar di berbagai jaringan media sosial, kakak Ria Ricis ini menceritakan kisah seorang istri di Jeddah menutupi aib suaminya yang telah memukul wajah pada orang tua adalah suatu hal yang hebat. Melihat mata anaknya sembab, orang tua wanita ini langsung menanyakan kondisinya. Alih-alih menjawab dengan jujur, matanya sembab karena mendapat kekerasan dari suaminya. Menurut Okky Setiana Dewi, wanita itu malah memilih berbohong pada orang tuanya. suaminya dari kejauhan, ya Allah nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, nggak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Jadi nggak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri. Di akhir ceramahnya, Okky Setiana Dewi membeberkan jika suami tersebut mengaku terharu dengan sikap istrinya. Lantas perempuan berusia 33 tahun ini pun mengajak kepada jemaahnya untuk tidak menjelekkan pasangannya. Berbeda dengan Okky Setiana Dewi, pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah Buya Yahya justru mengutuk keras perilaku KDRT. Gimana menyikapi kalau ada orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Kami sampaikan pada kaum pria semuanya, laki-laki hebat itu tidak akan memukul istrinya, biarpun sang istri layak dipukul. Laki-laki hebat tidak akan memukul istrinya biarpun layak dipukul. Jangan dikit-dikit main pukul dan sebagainya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, jika ternyata terjadi sesuatu dalam rumah tangga, termasuk misalnya istri dipukul oleh suami, atau mungkin seorang suami mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari istri, caci maki dan seterusnya, maka wanita mulia jangan suka caci maki ya. Seandainya ini berandai-andai ada wanita yang mencaci maki suaminya, atau seorang istri dipukul oleh suaminya, dipukul. Memang laki-laki ini keluar daripada laki-laki mulia tadi. Tapi kita bagaimana seorang wanita yang mendapatkan perlakuan kasar, kekerasan dalam rumah tangga, apa yang hendaknya dilakukan? Apakah tidak boleh cerita kepada ibundanya, ayahandanya, ontar dulu? Ini permasalahan menyelesaikan masalah. Rumah tangga Anda sudah Anda bangun karena Allah. Kalau ada masalah, memang rumah tangga kita rumah tangga manusia yang punya hawa nafsu. Sesaat istri marah, suami marah, dan seterusnya. Sesaat marah kan tidak terkontrol, ada yang terkontrol. Maka harus berusaha kita mencari solusi dong. Adapun kepada siapa kita mengadu, ini loh yang perlu kita pertimbangkan. Apakah tidak boleh cerita kepada ibunda? Bisa jadi jawabannya tidak boleh. Karena apa? Mungkin ayahanda, ibunda Anda, wahai wanita solehah, bukan orang bijak. Dan kami sampaikan kepada siapapun yang punya masalah dalam rumah tangga, apakah terjadi kekerasan? Jangan mudah menceritakan kepada orang tua. Artinya harus kita timbang-timbang dulu. Karena apa? Belum tentu orang tuanya bijak. Karena bisa jadi kalau orang tua tidak bijak itu, malah menyikapi dengan sesuatu yang tidak nyaman, sehingga mungkin melabrak suaminya. Sehingga yang semula rumah tangga itu mudah untuk diakurkan kembali, dipertemukan kembali. Akan tapi suami yang sudah punya masalah tadi dengan sifat yang tidak baik, akan dihantam lagi, akan menjadi keras. Karena bahkan mungkin menjadi kikuk untuk damai karena ini mertuanya. Karena ada seorang wanita, bukan wanita saja, itu mudah curhat kemana-mana. Sehingga curhatnya hanya sekedar pelampiasan, bukan cari solusi. Kalau ingin bercerita kepada orang tua juga sah kalau memang orang tuanya bijak. Mungkin dia seorang yang bijak, kali bisa menjelaskan masalah, bisa ngadu. Ngadunya pun adalah harus sesuai dong, tidak melebih-lebihkan, kan begitu. Jadi seartinya bukan harga mati tidak
tidak boleh harga mati. Oh enggak, bisa saja boleh, bisa saja tidak boleh. Maksudnya dilihat dulu. Kalau Anda wahai wanita yang solehah, menemukan semoga Anda dijaga oleh Allah. Jika ada seorang, saya tidak berani misalkan Anda, jika ada seorang wanita yang dizalimi oleh suaminya, tolong jangan serta-merta Anda bercerita kepada ayahanda, ibunda Anda. Kecuali sudah Anda pikir bahwasanya ayahanda dan ibunda bakal memberikan solusi. Kalau ternyata ibunda Anda, ayahanda tidak akan bisa memberikan solusi, jangan diberitahu dulu. Anda cari solusi melalui jalan yang lainnya. Kenapa? Anda jangan meninggalkan kegelisahan di hati ibunda dan ayahanda Anda. Pun beliau tidak bisa menjelaskan masalah. Bisa jadi yang ada adalah amarahnya kepada menantunya, sehingga sikap marahnya menjadikan menantu semakin jauh. Nah ini, Anda jangan mudah cerita kepada ibunda Anda. Sama Anda seorang laki-laki pun juga demikian. Kalau mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari istri, jangan serta-merta mudah cerita kepada orang tua Anda. Yang dikhawatirkan kenapa? Anda itu anak tercinta bagi ibunda Anda, ayahanda Anda. Kalau Anda mengadu kepada ayahanda Anda, ibunda Anda sebagai anak tercintanya, maka terasa sakit ibunda Anda, maka yang ada adalah marah dengan menantunya. Reaksi negatif menjadi menantu canggung di rumah itu menjadi tidak enak semuanya. Maka ada waktunya bagaimana kita